Gofar Manisokin. Sepertinya gue kangen sama Ngobam deh. Udah 9 bulan, 9 bulan 9 bulan nih cuy nggak Ngobam. Aduh, kenapa gue nggak ngadain Ngobam lagi? Karena tahun kemarin kan pandemi gitu kan. Terus gue berpikir bahwa ya pasti banyak orang atau musisi yang nggak bisa keluar untuk datang ke studio gue gitu kan. Jadi makanya gue tiadakan dulu gitu. Nah oke, balik lagi ke Ngobam. Mungkin buat lo yang belum pernah denger Ngobam itu apa, Ngobam adalah ngobrol bareng musisi. Jadi gue ngobrol khusus sama musisi. Nah, pertama kali ada di YouTube gue, sebenarnya nggak Ngobam sih, gue cuma kayak daily vlog doang di kantor gue di Hard Rock FM, di radio tempat gue siaran. Itu sama Calvin Jeremy, ini gue lagi lihat nih, ini tahun 2015 gitu. Terus habis Calvin Jeremy ada Maudy Ayunda 2015 juga. Nah itu kan di Hard Rock, tapi ngobrol-ngobrol di Hard Rock. Terus kayak kok gak seru ya, cuma 10 menit doang gitu kan. Gak seru banget. Seperti ya standar pertanyaan yang diucapkan penyiar kepada narasumber sih. Karena kebanyakan dari mereka datang untuk mempromosikan singlenya. Pasti kita akan fokus di singlenya doang gitu kan. Alangkah indahnya dan serunya kalau misalnya gue itu mengulik sisi lain dari si musisi itu. Dan pertama kali itu gue melakukannya nggak di tempat gue siaran tapi di luar. Ini gue nyoba sama si Dipa Barus 2 tahun lalu. Berarti tahun berapa itu? 2018. Iya, 2018. Ini berapa ya durasinya ya? 38 menit. Dari yang 10 menit doang, 12 menit gitu kan, 15 menit, terus 38 menit. Kayaknya kayak, seru banget nih ngobrol lepas gini. Pertama kali keluar Ngobam yang lama itu setelah Madipa Barus ada dengan Kolil dari Efek Rumah Kaca. Itu berapa nih? 23 menit. Itu gue ketemu di South by Southwest, acara South by Southwest di Texas di Amerika. Gue ketemu sama dia dan ngobrol soal Backcraft gitu. Nah, yang lama kemudian sama Danila. Yang menurut gue sih ini lumayan pecah ya buat gue ya. Ini ngobrol selama 1 jam 5 menit. Wah ini nih Ngobam yang bener-bener gue pengen. Kenapa nggak ngalir aja ngobrol gitu tanpa memperdulikan waktu? Sambil minum-minum, kalau si musisi minum gitu kan. Gue inget banget pertama kali Ngobam dengan durasi yang lama, teman-teman gue itu atau selintas gue baca komen katanya ini kelamaan nih waktunya nih. Karena banyak orang beranggapan bahwa dulu ya video yang oke di-upload di YouTube durasi itu nggak boleh lebih dari 15 menit. Karena orang bakal bosen. Ya karena gue tidak mau memperdulikan hal itu, gue bodo amatan aja. Karena gue merasa dengan obrolan model kayak gini, gue tuh nyaman banget. Dan semakin dekat dengan musisinya gitu. Terbukti dengan Danila tuh, abis ngobrol sama Danila tuh gue puas banget. Sambil ngejeger saat itu ya. Wah ini kayak seru nih, konsepnya kayak gini, udah ngalir aja gitu kan. Ya meskipun banyak teman-teman Farah kayak yakin lo gak pengen dibikin 2 part, 3 part. Sayang tahu essence-nya. Nah, ini akan gue ngomong di ngobrak gue sama Alit kenapa gue tidak memperdulikan AdSense ya pada saat itu ya. Gue pada akhirnya aware sama AdSense karena ada alasannya. Nanti gue kasih tahu panjang lebar di ngobrak gue sama Alit. Oke, tapi enggak. Ini soal Ngobam. Abis itu tuh dari Danila, oke ini konsep yang gue suka. Gue mempertahankan dengan konsep seperti ini. Tempatnya dimanapun, ngobrol santai. Dan banyak yang bilang Ngobam tuh podcast sekarang ini. Padahal untuk gue kayak apa sih podcast? Gue nggak terlalu memperdulikan soal podcast. Oke, gue pernah mempermasalahkan podcast kok cuma di YouTube doang gitu. Dan podcast tuh harfiahnya audio gitu kan. Tapi menurut gue tuh kayak fuck lah. Terserah lu sekarang mau bikin atau menyebutkan talk show itu dengan podcast atau dengan apalah, itu terserah lo. Dan orang-orang mengklaim itu podcast juga terserah lo. Udah sekarang nggak peduli gue karena banyak banget
tren yang berubah secepat itu, jadi ya udahlah senyamannya aja lu bikin. Nah dulu durasinya lama, sampai sekarang gue mempertahankan durasi lama itu masih banyak perdebatan gitu kan, apalagi zaman dulu kan sering dicerca sama orang-orang. Tapi sekarang coba lu perhatiin, kayaknya hampir semua deh orang-orang yang bertemakan podcast itu ngobrol dengan durasi yang lama dan sambil minum. Ya menurut gue sekarang udah lumrah gitu, udah lumrah banget. Jadi orang juga tidak memperdulikan hal itu kali ya. Kalau misal dia mau nonton, tinggal nonton, kalau enggak ya enggak. Atau dia udah bosen nontonnya, dia skip, atau mau lanjut lagi ya tinggal dilanjut. Enggak pun enggak, ya balik lagi pilihannya kan ada di lu semua gitu kan. Dan pilihannya ada di gue, pengen ikutin lu atau enggak gitu. Sorry banget nih buat teman-teman di sini yang komen next sama ini ya, next sama itu ya. Serius, gue tuh gak bakal dengerin lu gitu. Karena gue tuh pengen menyenangkan diri gue sendiri gitu. Kalau merasa gue adalah orang yang sangat egois, tapi ya terserah lu sih, tapi balik lagi gue gak peduli juga sama lu. Jadi begitu. Kangen cuy ngobam. Danila, terus habis Danila tuh ada Jason Ranti. Gila Jason Ranti. Dari ngobrol sore-sore sampai maghrib, sampai gelap, sampai nggak ada, gue lupa style apa namanya, exposure sama ISO di kamera gitu. Karena satu sendiri gue megang kamera sendiri, bawa-bawa gitu. Jadinya ya udah, belum ada kru. Paling dulu yang bantuin doer sesekali. Jason Ranti makan mendoan tuh kocak juga tuh. Terus sama Marcelo Tahito habis itu ngobrolin soal alien. Sama Jimmy, sama Ardhito Pramono. Seru nih pas sama Ardhito nih, soalnya kita jam session bareng gitu, bawain lagu Nirvana ya kalau nggak salah. Terus dengan Andika Kangen Band, wah sekut banget tuh Andika Kangen Band, top. Dan di sini gue selalu ngobam ini, kalau perhatiin gue selalu ngasih nama asli. Kayak misalnya Andika Mahesa, Upi, Tuan 13, Ardhito Pramono, Jimmy Multazam, pakai nama asli gitu. Terus Ari Lasso yang tiba-tiba terakhirnya mabok, udah nggak tahu deh ngomong apa, ngaco banget. Terus dengan almarhum Pak Deddy di Kempot, ini salah satu ngobam yang memorable banget ya bagi gue, karena saat itu tuh gue dibantu anak Solo iseng-iseng nge-tweet pertama kali, pada akhirnya terjadilah ngobam off air pertama kali yang datang tuh 1.500 orang. Itu gokil banget. Nah, terus ada ngobam Arman Maulana, Rekti Yuwono, Ari Lesmana, 420 yang gue sampai ketiduran karena saking maboknya kali ya. Terus ngobam off air berikutnya ada Kristanto Jambrut itu di Sondernalin. Dan ngobam dengan Ari Astina aka Jering. Mantap Jering. Terus Baskara Putra ngobam off air berikutnya. Nah ini soal ngomongin ngobam off air. Awal pandemi, belum pandemi malah, gue tuh sempat sekutwear clothingan gue tuh bikin kolaborasi dengan Ardhito Pramono. Jadi ngobam ex Ardhito Pramono, persembahan dari sekutwear. Gue bikin di Beer Garden SCBD saat itu dengan bermodalkan duit yang gue punya. Gue nggak mau ada sponsor. Sebenarnya gue tuh menawarkan beberapa sponsor, cuma banyak ini itu segala macam. Ya udahlah, ini karena mendekati dan udah injury time, pakai duit gue sendiri. 100 orang, tiba-tiba pas datang tuh ada 300 orang lebih. Itu sumpeknya Beer Garden SCBD itu pecah banget sih. Ada videonya nih. Oh iya. Oh iya. Ojo apa Bali? Jawa. Iya, nggak usah dijelasin juga udah. Nggak, kita nggak perlu tahu keluarga lo. Tuh kan. Kangen cuy. Bikin ngobam off air. Nah, pas pandemi gue tuh udah merencanakan, gue udah meeting tim gue sama IO yang gue suka. Jadi pemilihan IO adalah berdasarkan gimana dia nge-treat gue sebagai talent pas ketika gue menjadi talent. Contoh, gue di acara nih pakai IO ini gitu kan, dia tuh nge-treat gue kayak bagus, enak gitu dan profesional.
pada akhirnya ketika gue mau kerjasama dengan I.O, gue mikir dulu siapa ya I.O yang nge-treat gue bagus. Nah itu yang gue pilih. Gue merencanakan bikin ngobam off air, ngobam kolaborasi juga. Itu tour dari Jawa sampai Bali untuk awalnya. Lama-lama gue pengen seluruh Indonesia. Tapi apa daya, pandemi datang. Jadinya hilang semua rencana yang gue bikin. Ya udahlah, ngobam nggak ada. Akhirnya gue bikin acara lain kayak Sekut FM, kayak Ngobrak. Ngobrak tuh kayak ngobrol ngacak gitu kan. Sama kayak ngobam, tapi kalau ngobam kan khusus musisi, tapi kalau ngobrak tuh siapa aja bisa. Sekut FM adalah bisa dibilang viewer yang nggak terlalu bagus gitu kan, tapi bodoh amat. Gue suka banget dengan treatment kayak gini. Banyak orang bilang kayak, bang lu ngomong kasar di ngobam, ngomong kasar, ngomong jorok di ngobrak di Sekut Otomotif, tapi kenapa di Sekut FM lu sosok beresin? Karena Sekut FM itu treatmentnya adalah siaran. Jadi gue nggak boleh ngomong jorok yang gimana sih. Maksudnya kalau misalnya ada yang ngomong jorok, harus ada yang nyapu. Nah, jadi treatment siaran gue bawa di Sekut FM. Buat lo yang bertanya kenapa ngobam sama Doci nggak ada, ini gue take down dulu sementara karena permintaan dari Doci. Gue nggak tahu alasannya, tapi gue menghormati itu. Ya. 2021, gue kangen ngobam banget. Gue kangen ngobam, gue pernah, sama Yura Yunita. Jadi kalau misalnya tamunya nggak ngerokok, gue sebisa mungkin tidak merokok. Tapi kalau toh emang gue mau ngerokok, gue akan izin sama si tamunya. Sebelum kamera, gue boleh ngerokok. Sebelum kamera nyala maksudnya. Gue boleh ngerokok masih nanti. Atau misal kelupaan ngomong, gue izinnya pas ya udah on cam. Dan kalau misalnya mereka nggak apa-apa ya udah. Tapi ketika mereka tidak memperbolehkan ya, gue emang menghormati dia. Kalau dia tidak minum pun, gue juga kadang-kadang minum sendiri. Atau nggak minum. Tapi kebanyakan minum sendiri sih. Yang terakhir itu ngobam sama Indra Sinaga 9 bulan lalu. Indra Sinaga Naga Lila ya, atau Naga Adaben gitu. Dan tahun ini gue kangen banget bikin ngobam lagi. Sekangen itu gue sama ngobam. Jadi ngobam akan hadir kembali bulan Februari. Yang membedakannya apa sih? Yang membedakannya adalah gue akan bikin per season. Satu season 10 sampai dengan 12 musisi. Senyamannya gue aja lah gitu kan. Abis itu break dulu, baru ke musim kedua gitu. Musim pertama, musim kedua, musim ketiga, dan seterusnya. Jadi ngobam akan hadir kembali mulai Februari. Cuma di channel YouTube gue, Gofar Hilman. Jadi gue kangen banget sama ngobam, dan ini akan mengobati kekangenan gue akan konten-konten yang pernah gue bangga-banggakan untuk diri gue sendiri. Hidup ngobam, ngobrol bareng musisi. Nantikan ya di YouTube gue bulan Februari. Gofar Hilman pamit, salam jempol kejepit. Gofar Hilman disokin, balik lagi di ngobam, ngobrol bareng musisi. Jadi ada sebelumnya tuh aku pernah yang mukanya dikasih emot binatang. Jadi satu orang bisa 3. Gua naik meja, Pak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Siapa kira-kira musisi yang hadir di ngobam musim pertama 2021? Nantikan cuma di YouTube gue, Sekut.